Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang penata laksana akupunktur pada pasien mania. Ya. Baik, akan saya langsung share. Mania. Ya. Mania itu adalah penyakit medis yang serius yang menyebabkan pergeseran mood, energi, dan kemampuan seseorang. Kondisi pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang menunjukkan ekspresi kegembiraan berlebihan. Jadi kalau Anda bergembira itu juga sebaiknya tidak berlebihan. Ya. Jadi semua yang berlebihan itu tidak baik. Baik itu kesedihan yang berlebihan, nanti akan jadi depresi, kegembiraan berlebihan, nanti akan jadi mania. Yang baik adalah seimbang. Sesuai dengan prinsipnya akupunktur adalah homeostasis, ya, jadi keseimbangan, ya, di mana kadang kita juga harus gembira, mungkin kita juga kadang sedih, tapi semua itu tidak berlarut-larut. Jadi kalau gembira tidak berlebihan, kalau kesedihan juga tidak berlebihan. Itu akan menyebabkan jantung kita atau kesedihan paru-paru akan menjadi lemah. Nah, ini secara medis mania itu juga merupakan gangguan bipolar. Jadi kalau di schizophrenia itu schizophrenia tipe sisoafektif, ya, afektif. Jadi ada mania, ada depresi. Kalau gangguan bipolar itu juga ada tipe depresi dan juga tipe mania. Ada yang depresif mania juga ada, ya, kadang dia negatif, kadang positif. Gitu. Lanjut. Etiologi dari mania secara medis adalah herediter. Jadi ini mungkin karena adanya riwayat keturunan keluarga, itu bisa menyebabkan orang menjadi gangguan jiwa. Ya. Kemudian kondisi medis yang mendasarnya ada, atau kelainan psikiatris seperti gangguan bipolar. Kemudian perbedaan kecil pada struktur dan aktivitas otak. Jadi ada gangguan atau ada perubahan atau ada ketidaknormalan pada otak, itu juga bisa menyebabkan itu. Dan perubahan lingkungan dapat juga memicu mania. Jadi lingkungan yang tidak kondusif yang menyebabkan penderita itu stres yang berkepanjangan. Stres yang berkepanjangan ataupun tekanan-tekanan yang menyebabkan dia menjadi emosional secara berkepanjangan juga bisa mengakibatkan adanya gangguan ini. Dan kejadian hidup yang menyebabkan stres, misalnya kematian seorang yang dicintai. Ketika seorang kehilangan yang sangat mendalam, kemudian dia secara coping, dia tidak mampu untuk beradaptasi dengan kehilangan itu, maka dia juga akan menjadi gangguan, ya, bisa menyebabkan gangguan jiwa. Nah, sehingga di sini dibutuhkan coping yang kuat. Coping itu adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi ketika seseorang gagal untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada, maka dia akan terjadi gangguan. Ya, yang dalam hal ini adalah gangguan secara psikologis. Tekanan pada keuangan, hubungan, dan penyakit. Nah, orang terkadang sangat stres atau tertekan oleh karena adanya ekonomi yang menurun, ya. Pada saat pandemi sekarang ini banyak orang yang mengalami stres karena mata pencahariannya terancam, mereka tidak bisa bekerja dengan leluasa karena harus dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada, bahkan tidak diperbolehkan untuk mengadakan aktivitas pada pekerjaannya. Kemudian hubungan, jadi mungkin hubungan antara personal, bisa hubungan antara saudara, orang tua, suami istri, mungkin pacar. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya stres secara berkepanjangan. Dan terakhir adalah penyakit. Orang yang mengalami penyakit
yang tidak bisa disembuhkan sehingga dia mengalami putus asa, mengalami tekanan, ya itu bisa juga menjadikan seseorang menjadi gangguan dalam kejiwaannya. Tanda dan gejala mood yang meningkat dan ekspansif. Ya, ini juga paranoid ya, atau ronsen. Jadi paranoid itu kecurigaan yang tidak beralasan. Jadi dia begitu ada orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tapi dia mengira itu lagi ngerasani atau kecurigaan yang tidak rasional. Mood yang meningkat ekspansif, jadi dia cenderung aktif, sangat aktif, hiperaktif bahkan ya. Kemudian peningkatan energi, aktivitas dan kegelisahan. Jadi energinya meningkat, aktivitasnya berlebihan, dia mundar-mandir, kemudian gelisah. Nah, jadi dia tidak bisa diam, gerak terus kemana muter-muter seperti itu. Kemudian suasana hati yang gembira, ini sangat gembira, ini tinggi. Jadi ini euforia istilahnya ya, euforia, kegembiraan yang berlebihan, yang tidak rasional. Ya mungkin ada kebanyakan orang gembira, sangat gembira, berbunga-bunga, tapi ya tetap rasional. Jadi bahkan mungkin dia cenderung bisa menutup tidak tampak sekali gitu. Mungkin supaya tidak menyebabkan perhatian orang, dia hanya senyum-senyum seperti itu. Tapi kalau orang gangguan jiwa itu kegembiraannya euforia, berlebihan, bahkan mungkin sampai tertawa-tawa. Terus mudah tersinggung. Nah ini orangnya sangat sensitif, mudah tersinggung. Tadi karena ya ada paranoidnya, jadi dia waham curiga. Kemudian berpacu pikiran dan bicara sangat cepat, melompat dari satu ide ke ide lain. Jadi kalau bicara itu cepat, tetapi pembicaraannya tidak sampai selesai, melompat topik lagi. Topiknya melompat-lompat. Nah, kemudian habis membicarakan tentang makanan, tiba-tiba loncat membicarakan tentang mobil, misalnya gitu ya. Jadi omongannya tidak sampai pada suatu kesimpulan, lompat. Nah, idenya lompat. Ya, berpacu pikiran, pikirannya cepat berubah. Distractibility, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi ini tidak mengalihkan perhatian. Jadi distraksi itu mengalihkan ya, menarik ya. Menarik perhatian pada idenya sendiri, pada pikirannya sendiri. Jadi dia cenderung kalau diajak omong orang itu, orang gagas, tiba-tiba dia tersenyum. Nah, ternyata tertawa, tapi tertawanya bukan karena diajak omong orang, tetapi karena pikirannya sendiri. Jadi menarik pada idenya sendiri, dunianya sendiri. Dan tanda gejala yang selanjutnya nanti distractibility, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi. Jadi orangnya tipenya ngomongnya lompat-lompat, terus dia tidak konsentrasi. Kalau diajak bicara pada satu topik, dia akan melompat ke topik yang lain. Nah, tidak konsentrasi. Dan ketidaksabaran yang ekstrim. Nah, itu orangnya mudah sekali marah, tidak sabaran. Dan kurang tidur, jadi ada gangguan tidur. Pidato yang cepat, jadi kalau berbicara itu sangat cepat, bersemangat, dan mengganggu. Nah, artinya pembicaranya sudah over gitu, mengganggu orang lain. Berpikir cepat, bergerak cepat dari satu topik ke topik yang lain, ya keyakinan yang tidak realistis pada kemampuan dan kekuatan seseorang. Ya, dia itu kadang tidak realistis, yang punya keyakinan, wah kamu pasti bisa melompat pagar itu, padahal pagarnya tinggi banget, kamu pasti bisa. Nah, ini tidak realistis. Nah, kemudian pola kacau personal dan profesional. Dia secara personal polanya kacau, juga secara profesional dia tidak bisa, jadi kacau. Ya, dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menjalankan profesinya, ya. Karena sudah kacau. Patofisiologis secara medis ini 3 neurotransmitter paling banyak telah dipelajari dalam hal kemungkinan terjadi gangguan mood, yaitu
norepinefrin, dopamin, dan serotonin. Nah, neurotransmisi dopaminergik adalah salah satu dari banyak neurotransmisi yang berpengaruh dan berkaitan langsung pada kejadian mood pasien dengan gangguan bipolar. Nah, jadi ini dopamin, nah, ini adalah salah satu neurotransmitter yang sangat banyak berperan di sini. Dia punya peran pada mood. Jadi kalau orang mengalami produksi dopamin yang berlebihan, maka dia moodnya akan meningkat. Ya, jadi meningkat. Mungkin kalau dopaminnya berkurang, juga dia akan menurun, lembek gitu. Dengan terjadi penurunan dopamin akan menyebabkan terjadinya proses depresi. Ini kalau dopamin menurun, maka akan terjadi proses episode depresi, menarik diri orangnya. Sedangkan peningkatan dari dopamin akan menyebabkan episode mania. Jadi pada mania ini terjadi peningkatan dopamin yang drastis. Kalau depresi sebaliknya menurun. Sedangkan peningkatan dari dopamin akan menyebabkan Terus mania dan depresi juga keduanya dikaitkan dengan kadar serotonin yang rendah. Ya, jadi ada tadi neurotransmitter yang ketiga itu serotonin juga dikabarkan rendah. Norepinefrin, ya, fungsi norepinefrin adalah untuk memobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Pelepasan noradrenalin terendah terjadi pada waktu tidur, yang kemudian naik dan selama terjaga dan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi selama situasi stres dan berbahaya. Jadi norepinefrin ini adalah hormon yang bisa memobilisasi otak dan tubuh untuk bertindak. Jadi ketika ini tidur, ini akan kondisinya rendah. Ya. Kemudian mencapai kemudian meningkat pada saat terjaga, pada saat orang itu aktif, dan mencapai puncaknya sangat tinggi itu pada saat orang stres. Ketika stres, dia produksinya akan meningkat. Dan di otak, noradrenalin atau norepinefrin sama ya, ini meningkatkan gairah dan kewaspadaan, meningkatkan pembentukan dan pengembalian kembali memori serta memfokuskan perhatian. Hal ini juga meningkatkan kegelisahan dan kecemasan. Jadi ketika ini produksinya kan yang bagus kan seimbang ya. Jadi seimbang itu dosisnya tepat gitu di otak. Tapi kalau ini berlebihan, maka ini gairahnya juga akan meningkat. Kewaspadaan meningkat. Orang-orang kewaspadaan meningkat itu pasti nggak bisa tidur. Nah, kemudian juga aktivitasnya meningkat. Jadi kegelisahan dan kecemasan itu karena adanya aktivitas yang meningkat. Ya. Produksi ini kalau terlalu banyak di otak akan menyebabkan orangnya gelisah, kemudian cemas, ansietas, sehingga mondar-mandir ke sana kemari, ya. Banyak gerakan. Dan dopamin adalah neurotransmitter dan hormon di tubuh yang berkaitan dengan rasa bahagia dan kesenangan diri. Sebagai neurotransmitter, dopamin bertugas dalam menyampaikan pesan antar sel saraf. Bersama dengan endorfin, oksitosin, dopamin dijuluki sebagai happy hormones atau hormon kebahagiaan. Karena mempengaruhi kesenangan yang kita rasakan. Ya, ini dopamin. Tapi kalau itu produksinya berlebihan, maka akan menyebabkan kegembiraan yang berlebihan tadi, seperti mania. Dan serotonin. Serotonin disebut sebagai senyawa tubuh yang berkaitan dengan rasa senang. Serotonin menjalankan peran utama untuk memperbaiki suasana hati seseorang dan terlibat dalam kebahagiaan. Serotonin berperan untuk merangsang bagian otak yang mengendalikan siklus tidur dan terjaga. Kondisi terjaga atau tertidur seseorang akan tergantung pada bagian otak yang terangsang, serta penerima sinyal saraf reseptor yang digunakan. Ya, jadi ini tadi semua hormon ketiga neurotransmitter ini sangat berperan terhadap mood ya. Yang di sini ada rasa senang, ada kewaspadaan, dan sebagainya ya. Mekanisme apa? Studi tentang mekanisme akupuntur menunjukkan bahwa akupuntur atau elektroakupuntur dapat mengubah konsentrasi neurotransmitter
monoamin, dan metabolitnya di otak yang ditentukan oleh kromatografi, cair deteksi, elektrokimia cair atau HLPC, EDC, ECD. Sinyal akupunktur juga diamati untuk memodulasi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi sistem neuroendokrin, terutama sumbu hipotalamus, hipofisis, adrenal atau HPA. Nah, stimulasi titik akupunktur oleh elektroakupunktur dapat menunjukkan metabolisme 5-HT atau serotonin di korteks yang dapat membangun keseimbangan neuroepinefrin dan 5-HT atau serotonin yang dapat menghasilkan antidepresan potensial. Jadi tusukan akupunktur ini pada intinya mampu untuk menghasilkan antidepresan potensial, jadi mampu menetralisir produksi-produksi dari neurotransmitter. Neurotransmitter dikendalikan sehingga dia bisa mencapai homeostasis, jadi keseimbangan. Peningkatan kadar NE dan 5-HT dalam serum menurun secara signifikan. Dengan tusukan akupunktur ini kadar NE atau neuropinefrin dan 5-HT atau serotonin dalam serum menurun secara signifikan. Dan peningkatan neurotransmitter monoamin di otak, terjadi peningkatan neurotransmitter. Kemudian peningkatan kadar kortisol, plasma, dan ACTH serta jumlah AVN dari inti paraventrikular dan dari hipotalamus. Terjadi proses di otak di sini. Dan penggunaan akupunktur atau elektro atau EA dalam pengobatan gangguan bipolar terbukti efektif dalam merangsang produksi neuropinefrin. Jadi akupunktur mampu untuk merangsang produksi norepinefrin. Oke, lanjut. Ini ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh ini saya coba hanya beberapa, tapi mungkin di jurnal banyak. Nanti silahkan Anda baca. Ini ada beberapa penelitian yang sudah saya tulis di sini. Nah, ini penelitian ini pada kesimpulannya penelitian menunjukkan bahwa elektroakupunktur adalah mekanisme yang mungkin dalam mengobati gangguan bipolar. Tadi bipolar itu terdiri dari depresi dan mania. Nah, kemudian mania secara TCM disebut kuang. Kalau kuang itu mania, kalau depresi itu dian. Kalau depresi dan mania disebut dian kuang. Jadi kalau gangguan bipolar itu kan ada dua, depresi dan mania. Jadi dian kuang. Nah, tapi yang kita tekankan di sini adalah yang kuang atau mania. Mengacu pada pasien perilaku ramah, memang orang mania itu memang ramah ya. Tertawa, ketemu orang senyum begitu. Agresif tapi agresif. Jadi dia agresif dan bersemangat yang tidak normal. Bersemangat tapi tidak normal, berarti berlebihan. Yang mudah marah, kadang mudah marah karena sensitif, sangat mudah tersinggung. Dengan kecenderungan untuk berbicara keras atau berteriak. Jadi tingkah lakunya kalau depresif kan menarik diri, diem, bicaranya nggak jawab. Tapi kalau mania ini mah berteriak-teriak, tertawa, teriak-teriak. Kemudian gerakan tubuh gelisah dan bertenaga, dan dalam kasus ekstrim pasien dapat memukul atau bahkan mengekspos diri di depan umum. Ini tindakannya, ini orangnya gelisah dan bertenaga, roso orangnya roso. Itu kalau orang mania itu kadang ditarik oleh beberapa orang, orangnya semua bisa terlempar Biasanya mereka menggunakan teknik-teknik untuk ini menaklukkan. Dengan kecenderungan untuk bicara keras dan berteriak, pasien dapat memukul atau bahkan mengekspos diri di depan umum. Jadi memukul, kadang-kadang jotos, berperilaku kekerasan. Dalam pengertian yang paling sederhana, kita dapat mengatakan bahwa mania adalah milik yang. Mania itu unsurnya yang, dan depresi adalah milik yin, unsurnya yin. Jadi kalau mania dan depresi ini disatukan, netral. Tapi ini cenderung tidak seimbang. Etiologi secara TCM ini adalah stres emosional.
kekacauan, kemarahan, kekhawatiran, kegembiraan, dan rasa bersalah yang berlebihan. Ini bisa menyebabkan terjadinya tadi gangguan bipolar, ya, entah itu depresi maupun mania. Si stagnasi, jadi energinya stagnasi yang dihasilkan dari stres emosional. Stres emosional itu menghasilkan panas yang mengganggu pikiran. Jadi ini menyebabkan stagnasi Qi di triple Brunner atau Sanjin Xiao atau triple panas, ya, menyebabkan gangguan transformasi cairan dan karenanya menjadi dahak. Jadi ada gangguan transformasi dalam mengirimkan cairan sehingga di situ terjadi kelembapan sehingga timbul dahak, ya, plekma dahak. Ini juga diperburuk oleh aksi kondensasi panas cairan, ya, panas yang tidak bisa mengalir, ya. Kemarahan, shock, dan ketakutan melukai hati dan ginjal. Ini karena kekurangan dan kehilangan nutrisi. Hati yin ini mengarah ke head fire atau jantungnya berkobar dan kuang, ya, dan mania, ya. Jadi kalau jantungnya berkobar, ya, ini panas, ya, sehingga menyebabkan ini terjadi mania yang, ya. Pola makan tidak teratur, kemudian konsumsi, ini kalau pola makan tidak teratur, ini konsumsi makanan yang mengandung gorengan, panas, minyak, pedas, gitu. Ya, yang maksudnya. Dan ini patologi di TCM, ini terjadi stagnasi Qi di tribuner atau triple panas, mengarah pada pembentukan dahak yang menyumbat lubang pikiran. Jadi dahaknya tadi menyumbat lubang pikiran, menyumbat cairan ke otak, ya. Juga ke jantung, karena jantung adalah rumah pikiran. Qi juga menyebabkan stagnasi api. Nah, Qi yang stagnasi ini menyebabkan api yang tersumbat hingga panas, yang menyebabkan api yang mengganggu pikiran dan menyebabkan gangguan. Di kasus kronis, stagnasi juga menyebabkan stasis darah yang menghalangi lubang pikiran lebih jauh secara kronis. Kondisi api melukai yin dan menyebabkan kekurangan yin. Kalau kekurangan yin artinya yang, panas, ya. Organ utama yang terlibat di sini adalah jantung, hati, dan limpa. Prinsip pengobatan adalah melancarkan Qi, atasi dahak, keluarkan api, menutrisi darah, menguatkan darah, menenangkan pikiran, buka lubang pikiran. Nah, pengobatan secara akupunktur ini poin di PC6 atau Niguan, di perikardium 6, ya. Kemudian liver 3, Taichung. Kemudian ini Tribrunner 6, ya, Xinggao atau SC, ya, SC6, ya. Kemudian PC5 Jianxi. Kemudian ST40 Fenlong, CV12 Songwan, CV9 Shifen, CP6 Sanjin Xiao, Tu20 Pai Hui. Penjelasannya, PC6 atau Neguan, liver 3 Taichung, dan SJ6 Xingxio menggerakkan Qi dan menghilangkan rasa sakit. Kemudian PC6 Jianxi menghilangkan dahak dari hati dan pikiran dan membuka lubang pikiran. Kemudian ST40 Fenlong, CV12 Songwan, CV9 Sufen, dan SP6 Sanjinxiao mengatasi dahak. Kemudian Tu20 atau Pai Hui mengangkat suasana hati dan membuka lubang pikiran. Jadi ini bisa diatasi dengan penusukan titik-titik berikut ini, ya, pada tulisan ini, ya. Nanti bisa dipraktekkan. Kemudian saran dan anjuran. Ini saran dan anjuran ini lebih banyak ditujukan kepada keluarga atau sanak saudaranya atau sahabatnya atau teman. Jadi orang yang mendampingi pasien, karena kan kalau pasien seperti ini dikasih saran dan anjuran kan tidak bisa menerima karena dia punya tadi pikirannya melompat-lompat, idenya melompat-lompat, jadi orangnya gelisah, gitu. Nah, ini ditujukan untuk keluarga. Terima pasien dengan sepenuh hati. Jadi dengan menerima pasien dengan sepenuh hati itu akan meningkatkan harga diri dari pasien. Pasien banyak terjadi
kekambuhan atau bahkan mungkin sulit untuk sembuh karena adanya lingkungan yang tidak bisa menerima dia. Kemudian berikan perhatian lebih karena ini memang butuh perhatian, butuh digatekke ya. Artinya ini kalau kita memperhatikan, diperhatikan, didekati, dijak bicara, dia akan dengan sendirinya bebannya itu akan berkurang. Mungkin awal-awal mungkin dia tidak mau cerita, nanti lama-lama ketika dia sudah percaya dengan orang yang dekat, dia akan bercerita, jadi stresnya akan berkurang. Hindarkan dari benda-benda tajam yang berbahaya. Ya karena ini pasiennya sifatnya agresif, mungkin ada juga perilaku-perilaku yang mengarah kepada kekerasan. Nah, dengan perilaku ini kan dapat menyebabkan resiko terhadap keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan orang lain. Jadi, oleh karena itu, benda-benda yang sifatnya tajam, senjata tajam, itu lebih baik disingkirkan supaya tidak dapat dijangkau oleh pasien. Kemudian periksa secara rutin ke dokter ahli jiwa. Ya, ini memang harus diperiksakan secara psikiater, secara medis. Kalau kita mau memberikan obat secara akupuntur, kita harus konsultasi dengan ahli jiwa sehingga kita bisa berdampingan. Hindarkan makanan pedas berminyak. Ya, ini tadi karena unsurnya tadi penyebabnya itu dahak. Nah, itu kan lembab panas gitu ya. Jadi ini mengurangi makanan-makanan yang sifatnya adalah panas. Dorong pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Jadi sudah kita dekati, diterima, pasien didorong supaya dia bisa mengungkapkan masalahnya, perasaannya. Kemudian hindari hal-hal yang merangsang emosi pasien. Ya kalau kita ngomong ya sing hati-hati. Ora bisik-bisik di hadapan pasien, padahal sebenarnya nggak ngerasani pasien, tetapi dikiranya ngerasani. Nanti pasien akan emosi dan bisa agresif. Gitu. Ajak pasien untuk melakukan aktivitas yang positif. Pasien diajak untuk misalkan supaya untuk mengurangi energinya yang banyak tadi, pasien diajak untuk kerja, misalkan meme bantal, meme kasur, dikebuki pakai rotan, itu kan menyalurkan energi pasien dengan hal-hal yang positif sehingga dia energinya tidak untuk ngamuk orang. Nah, itu adalah penata laksanaan akupuntur pada pasien mania. Baik, mahasiswa sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa Anda pelajari. Jika ada pertanyaan materi ini, silakan saudara WA ke saya. Nanti akan kami jawab. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.